Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBM kita hari ini adalah pada tema 2, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Tujuan pembelajaran kita memahami tempo dan tinggi rendah nada dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan nada dan tempo yang tepat. Menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan tempo dan tinggi rendah nada dalam menyanyikan lagu dengan tempo yang tepat. Menjelaskan karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Kemudian, mengomunikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi dengan percaya diri. Pada pembelajaran yang kedua, kalian telah berlatih teknik vokal dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung. Menyenangkan bukan? Kalian tentu masih ingat tentang nada dan birama. Pembahasan kita kali ini adalah makna dari tempo. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan atau dimainkan. Ukuran kecepatan itu bisa diukur dengan alat bernama metronom dan alat bernama keyboard. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Tanda tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana riang, gembira, dan bersemangat. Lagu bertempo sedang menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Sedangkan lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Tanda tempo ditulis di atas sebelah kiri pada teks lagu. Berikut tanda tempo dalam lagu. Pertama, tanda tempo lambat. Yang kedua, tanda tempo sedang. Dan yang ketiga, tanda tempo cepat. Sekarang, berlatihlah kembali lagu Menanam Jagung secara berkelompok. Dengan memperhatikan kekompakan, tinggi rendahnya nada, dan tempo lagu. Soleh-solehaku, kita lanjutkan kembali materi pembelajaran kita tentang sumber daya alam. Sumber daya alam tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di setiap daerah biasanya selalu tersedia sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tetapi, ada daerah yang terbatas memiliki sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui. Persebaran sumber daya alam dipengaruhi oleh kondisi alamnya. Berikut adalah persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan, rawa yang dialiri oleh sungai-sungai besar, dan pantai. Keadaan alam pegunungan dapat dimanfaatkan untuk budidaya seperti lada di Provinsi Lampung, kopi di dataran tinggi Gayo Aceh, kemudian coklat di Sumatera Barat, tembakau di Deli, Sumatera Utara, dan karet di Sumatera Selatan, serta kelapa sawit di Riau. Pulau Sumatera juga kaya akan hasil tambang, seperti timah di Kepulauan Riau, batu bara di Sawah Lunto, Sumatera Barat, dan gas alam di Kepulauan Anambas. Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Keadaan alam pegunungan dan dataran tinggi dapat dimanfaatkan untuk lahan perkebunan, seperti teh di Bandung di Provinsi Jawa Barat, kopi di Temanggung, Jawa Tengah, dan kina di Lembang, Jawa Barat. Pulau Jawa memiliki dataran rendah yang merupakan lahan pertanian tersubur di Indonesia, seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Pesisir pantai di Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan memiliki hutan yang lebat yang merupakan habitat alami bagi hewan seperti orangutan, gajah Borneo, badak Borneo, landak, rusa, tapir, dan beberapa spesies yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam, seperti kelapa sawit di Kalimantan Tengah, karet di Kalimantan Timur, dan rotan di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan juga terdapat tambang minyak bumi, yaitu di Tarakan, Amuntai, dan Sungai Mahakam. Kandungan cadangan batu bara terbesar di Indonesia berada di Kalimantan Timur dan Selatan. Daerah penghasil intan terbesar di Indonesia terdapat di daerah Martapura, Kalimantan Selatan. Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki banyak pegunungan tinggi, dataran rendah, dan pesisir pantai. Keadaan alam pegunungan dapat dimanfaatkan untuk budidaya seperti pala di Pulau Siau, Sulawesi Utara, jagung di Talakar, Sulawesi Selatan, dan vanili di Sulawesi Utara. Pulau Sulawesi juga kaya akan hasil tambang seperti aspal di Pulau Buton, nikel di Sorowako, Sulawesi Selatan, dan mika Kepulauan Banggai di Sulawesi Tengah. Pulau Sulawesi juga merupakan daerah penghasil budidaya rumput laut di Sulawesi Tenggara dan garam di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Yang terakhir yaitu di Pulau Papua. Pulau Papua terdiri rawa, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan tinggi, dan pesisir pantai. Sumber daya alam di Papua adalah sagu dan kayu. Bahan galian utama di Papua adalah minyak bumi dan tembaga. Sumber minyak bumi terdapat di daerah Sorong, Sembahan. Bahan galian utama adalah tembaga dan emas di Grasberg, Pegunungan Tengah. Sumber daya alam tersebut sangatlah mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat karena sebagai mata pencaharian sehari-hari mereka. Masyarakat setempat dan pemerintahan daerah harus memiliki kesadaran yang tinggi bahwa persediaan sumber daya alam di masa sekarang sangat mempengaruhi di masa yang akan datang. Pengelolaan sumber daya alam yang baik dapat menambah penghasilan daerah. Sekarang, coba kalian amati gambar berikut dan tuliskanlah hasil pengamatanmu. Kemudian, sebutkanlah 3 sumber daya alam di wilayah Pulau Sumatera. Tuliskanlah di buku tugasmu masing-masing. Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.